Bagaimana para filsuf yang sudah mencetuskan ide-ide tentang keadilan itu dia berjuang untuk mengisi kesenjangan, menjembatani, mengatasi, mengurangi dampak-dampak dari orang-orang yang sudah lebih dulu punya akses. Kita sebagai manusia punya hak untuk dihargai, untuk dihormati. Kita adalah makhluk yang beradab dan bermartabat. Amartya Sen ketika dia berjuang untuk memberikan kesetaraan, memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan mengurangi segala bentuk kesenjangan yang ada dalam struktur. Ketika Sartre itu mencoba membaca ketidakadilan secara pasif. Pagi ini kita coba menunjukkan, saya ingin mencoba menunjukkan kepada Anda, kita perlu belajar ide-ide keadilan karena ada situasi, ada kondisi, ada fakta, ada realitas, ada kenyataan bahwa ada ketidakadilan. Ini kan konsep, ini ide, ini pemikiran, ini juga teori. Lalu kenapa kita bicara ini? Ini kan nggak pernah terjawab oleh kita kan? Mengapa kita belajar ide-ide keadilan? Kenapa? Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ketidakadilan dan keadilan itu sebenarnya apa? Ya kan? Keadilan apa? Keadilan itu apa? Lalu ketidakadilan apa? Bagaimana keadilan dan ketidakadilan jika kita kaitkan dengan esensi kita, dengan keberadaan kita sebagai manusia yang lalu kemudian berkembang dan diakui oleh dunia internasional bahwa manusia itu memiliki hak yang harus dilindungi, ya, yang bernama adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia kan mulai dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 kan itu ya. Saya nggak bercerita ini karena ini bukan mata kuliah politik HAM. Saya bercerita kembali ke keadilan. Ketika Plato bicara tentang keadilan, berarti di situ ada apa? Ada realitas apa? Ada kekacauan, ada sengketa, ada konflik, ada kekisruhan, ada penindasan, ada perlawanan, ada perjuangan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa tidak semua orang itu memperoleh perlakuan yang baik, memperoleh perlakuan yang beradab, memperoleh kesetaraan hak seperti orang-orang yang lainnya. Semua kondisi ini disebabkan oleh, misalnya, satu, karena status sosial. Karena status sosial ini menyebabkan orang memiliki kekayaan. Karena status sosial menyebabkan orang punya privilege. Karena status sosial menyebabkan orang punya kewenangan. Karena status sosial orang punya kekayaan. Karena status sosial orang punya masa. Karena status sosial orang bisa membeli budak. Karena status sosial Anda mempunyai banyak keistimewaan. Gara-gara ini. Problemnya lagi, kita runut ke belakang. Siapa sih yang ngasih status sosial? Siapa yang ngasih dia kekuasaan? Siapa yang mengasih dia privilege? Itu kan jadi problem. Kenapa ada raja, ada ratu, ada bangsawan, ada priai, lalu ada lagi orang yang buat sistem pengkastaan, orang yang namanya kasta teratas, Brahmana, Ksatria, dan sebagainya. Tidak hanya itu, tetapi ada etnis-etnis tertentu, ada suku bangsa tertentu yang menempatkan dirinya sebagai
etnis yang unggul, suku bangsa yang unggul, karena dia memiliki kemampuan, keahlian, skill, keterampilan untuk perang, untuk melakukan invasi, untuk mencaplok, untuk menjajah, dan lain-lain. Karena itulah ya, sehingga ini menyebabkan situasi yang merugikan orang lain. Jadi saya lebih senang dalam versi saya ketika kita bicara keadilan, berarti di situ ada situasi kondisi yang dialami oleh seseorang, dialami oleh individu, dialami kelompok, dialami oleh komunitas, dialami oleh suku bangsa, dialami oleh etnis. Ada situasi yang disebut adalah kerugian. Orang yang mengalami kerugian, orang yang mengalami apa lagi bahasanya? Orang yang dirugikan, orang yang dianiaya, ya, orang yang apa lagi? Kita sehari-hari aja dianiaya tuh loh, ya kan? Anda nyolong singkong, lapor, yang punya singkong lapor. Anda dikatakan mencuri, Anda dikatakan maling, karena Anda mengambil barang orang lain, melanggar dalam kesepakatan, dalam konvensi. Kalau Anda ngambil orang lain, barang orang lain, artinya Anda mencuri. Mencuri itu melanggar hak orang lain. Dilaporkan kepada suatu institusi, suatu lembaga yang akan memproses bahwa yang mencuri harus dihukum. Ini keadilan. Tanpa orang tahu kenapa dia mencuri, terserah Anda bilang, saya tidak makan 100 hari, bodoh amat. Saya nggak makan 5 tahun, bodoh amat. Yang penting kamu sudah mencuri. Itu barang saya, itu singkong saya yang nanam di lahan orang tua saya, di lahan saya. Tapi karena Anda mencuri, mengambil barang yang bukan hak Anda, maka Anda diproses hukum. Terus dia belum puas, lapor nonang polisi, lapor nonang KB, lapor nonang kepala dusun, lapor nonang ketua RT, bawa ke pos polisi, didenda dan sebagainya. Problem lain yang harus kita baca, karena kita bicara tentang keadilan di dunia nyata. Siapa yang memberi dia tanah 100 hektar, sedangkan ada warga yang tidak punya tanah 1 cm? Jadi apa? Sumber ketidakadilan apa? Bukan ketimpangan sumber daya, ketimpangan kepemilikan. Kalau ada kompleks sama Tuhan, itu kan. Tuhan kenapa dia kaya? Dia menjadi tuan tanah. Jadi kalau kita bicara keadilan, jangan lupakan bahwa dalam bahasa lain ya, kita tidak boleh merugikan orang lain, kita tidak boleh merampas hak orang lain, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Inilah cara-cara ketika kita bicara untuk memperoleh keadilan. Itu realitasnya ya. Jadi Anda harus bisa memahami. Saya mau ngomong ini. Jadi saya harus menyampaikan ini kepada Anda bahwa cerita tentang ketidakadilan itu kalau mau ditelusuri itu berbeda-beda dari setiap lokasi, setiap tempat, setiap budaya, setiap daerah, setiap negara berbeda-beda. Oleh karena itu di sini pentingnya kita belajar tentang ide-ide keadilan. Ya, Anda nanti mau menggunakan idenya siapa? Gitu ya. Idenya John Rawls, oh itu sangat baik, netral dia, karena dia melihat orang miskin itu perlu dibantu, perlu disejahterakan supaya dia merasakan kehidupan seperti orang pada umumnya. Kalau ada orang dianiaya, kita harus melaporkan, dan yang menganiaya harus menerima hukuman yang setimpal. Kita sering mengenal kata-kata di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang bahkan tanpa belajar dan kuliah ide-ide keadilan kan paham.
dengan mengatakan hukum tumpul ke atas tajam berbau. Kok ngerti? Saya kan ada mata pribadi keadaan, tapi Anda gitu juga. Ya, itu intro yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa cerita tentang pertarungan dan perjuangan para filsuf dan masyarakat yang tertindas untuk memperoleh keadilan. Kita tahu, sebut aja semua tokoh-tokoh yang bicara tentang keadilan, karena ketika kita bicara ide-ide keadilan, kita menempatkan orang-orang itu sebagai filsuf. Anda bisa merunutnya mulai dari Plato, Aristoteles, John Rawls, ya, Amartya Sen, Nozick, dan lain-lain. Tapi intinya poinnya di sini ya. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa membaca, kita bisa mengatasi problem-problem nasib dan kondisi orang yang hidupnya berbeda dengan orang kebanyakan. Ya, orang miskin jangan Anda baca sebagai takdirmu. Gak bisa, filsuf tidak pernah bicara itu takdirmu. Kamu miskin ya karena takdirmu. Kamu miskin ya karena Tuhan memang menciptakan kamu miskin. Gitu ya, nggak ada ini ya. Jadi kita karena bicara filsuf selalu bicara tentang kebaikan bersama. Ya, oleh karena itu ketika kita bicara bagaimana para filsuf yang sudah mencetuskan ide-ide tentang keadilan itu dia berjuang untuk mengisi kesenjangan, menjembatani, mengatasi, mengurangi dampak-dampak dari orang-orang yang sudah lebih dulu punya akses ya terhadap sumber daya, orang-orang yang sudah memiliki sumber daya dengan berbagai definisinya ya sumber daya, mulai dari uang, jabatan, kekuasaan, tanah, lahan, ya semua itu adalah sumber daya yang bisa dia gunakan untuk memperoleh kesejahteraan. Di negara juga ada lembaga peradilan, ini sebagai suatu lembaga struktur sosial politik yang berjuang dan bisa mewujudkan keadilan bagi korban-korban yang dirugikan. Oleh karena itu, kita bisa menunjuk pada peristiwa yang disampaikan oleh pemerintah akhir-akhir ini, bahwa mau mengambil aset para koruptor itu sangat sulit. Ya, mengambil aset, merampas aset koruptor itu sangat sulit. Nggak tahu sulitnya di mana, gitu ya. Tapi yang penting mereka punya pendapat lain bahwa aset koruptor itu sebenarnya adalah perampasan, pencurian dari sumber daya yang diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Inilah intinya ketika kita kuliah tentang ide-ide keadilan dengan situasi yang kontemporer. Ya, kondisinya seperti ini, jadi Anda harus tahu. Dan saya hanya memberitahu pada Anda, yang anggap aja ini pengetahuan aja, bahwa bagaimana orang miskin, petani yang dirugikan, yang nelayan yang dirugikan, mahasiswa yang dirugikan, dosen yang dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang yang memegang kekuasaan atau orang yang mengendalikan kekuasaan. Anda bisa pilih orang yang mengendalikan kekuasaan atau orang yang memiliki kekuasaan. Saya lebih prefer dengan konsep orang yang mengendalikan kekuasaan. Jadi ngerimut orang, saya pengen ini tak rimut, daripada saya memegang kekuasaan. Enak mengendalikan kekuasaan. Realnya lebih besar kekuasaannya daripada orang yang memegang kekuasaan itu sendiri. Jadi bagaimanapun keadilan itu penting. Jadi Anda sekarang bisa membaca keadilan itu dari berapa versi? Banyak. Ketika kita belajar teori politik of recognition atau teori recognition, keadilan itu berkaitan dengan rasa kita. Kita harus dihormati. Kita harus dihormati, kita harus dihargai. Oleh karena itu Anda jangan bercanda. Jalur kopi loh. Jangan ya. Itu pelanggaran HAM. Ya, dalam bahasanya Axel Honneth, dalam bahasanya Charles Taylor, dalam bahasanya Nancy Fraser. Kita sebagai manusia punya hak untuk dihargai, untuk dihormati. Kita adalah makhluk yang beradab dan bermartabat. Ya. Jadi kalau ada ini di kelas ini, terus Anda dapat nilai A, terus meremehkan temannya yang dapat nilai C,
berarti Anda sudah melakukan pelanggaran HAM. Itu manusia, ada orang. Terus Anda guyon, jalur kopi loh. Guyonannya kan gitu. Guyonannya orang tidak beradab. Gak oleh. Kalau kita ngerti membaca literatur-literatur yang moralistik, mulai dari Immanuel Kant, mulai dari John Stuart Mill, apalagi nanti sampai ke SHKA, LR tadi, SLAR ini, lebih rumit lagi dia sangat pesimistik, tapi dia ya tidak optimistik seperti John Stuart Mill. Ya, SLAR ini sangat pesimistik. Kita belum tahu bagaimana Amartya Sen ketika dia berjuang untuk memberikan kesetaraan, memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat dengan mengurangi segala bentuk kesenjangan yang ada dalam struktur. Ada problem-problem identitas sosial. Anda punya identitas apapun harus dihargai, karena itu bagian dari keadilan. Oke, pertanyaan yang sangat nyata, sangat real yang kita hadapi sehari-hari ketika kita menggambarkan bahwa semua orang itu membutuhkan keadilan. Orang miskin pun membutuhkan, orang kaya pun masih membutuhkan keadilan, apalagi orang miskin. Karena orang kaya tetap menginginkan adanya perlindungan terhadap semua propertinya, supaya tidak dirampas oleh preman, tidak dirampas oleh gangster. Mereka perlu perlindungan. Caranya, mereka menyewa para orang yang bisa satpam, bisa pembunuh bayaran, bisa tukang begal, bisa sniper untuk menjaga properti. Kalau orang kaya bisa maksimal ya untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Ya. Ini hanya menimbulkan problem-problem ketidakadilan. Nah, kalau orang miskin, tanahnya diambil oleh orang kaya, orang miskin harus kemana? Oke, saya mencoba ini sekarang masuk ke slide. Cara lain kita membaca tentang keadilan, cara lain kita mengisi tentang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh filsuf, di mana SAR ini juga dia melakukan kajian dari sudut pandang korban. Ya, dia lihatnya sederhana seperti ini. Ya. Orang yang memperoleh ketidakadilan disebut juga orang yang mengalami kemalangan. Orang yang memang punya nasib begitu, dia sudah nasibnya, sudah takdirnya, ya. Sehingga dia di sini melihat fokusnya ke sini. Ada banyak sekali faktor varian dari kisah-kisah dan kasus-kasus yang dialami oleh korban. Ya, dan juga yang dialami oleh masyarakat ketika dia menjadi penonton, ya, menjadi outsider, ya, dalam membaca tentang fenomena-fenomena, peristiwa, data, fakta, diskriminasi, kemiskinan, bencana. Tidak semua orang yang mengalami bencana, gempa bumi, longsor, gunung meletus ditangani secara sama. Ya, karena kalau jadi pejabat yang kerja di badan yang ngurusi bencana apa badan ngurusi bencana itu BP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana BPBD, ya. Itu saudaranya dulu, oh ibu saya dulu, adik saya dulu, yang nggak kenal belakangan kan gitu keluarnya. Kita harus paham ya, membaca keadilan gitu ya. Jadi jangan lihat dari perspektif bansos dibagikan, bansos bencana alam, bansos tanah longsor dibagikan kepada kerabat kepala desa. Itu harus diartikan apa? Terus pakai ini. Saya mengenalkan konsep baru, pakai ini. Ya. Jadi jangan dilihat konfliknya, jangan dilihat dari KKN-nya, politik itu kaya perspektif. Jadi kita bisa bacanya ini.
Bagaimana seorang pejabat, seorang tokoh itu juga akan melakukan bersikap tidak adil terhadap korban bencana. Ya kan banyak yang nggak dapat selimut, itu kan banyak. Situ kasih 5, Indomie kasih 1 gitu kan, banyak kan. Ini dilihat oleh Slav. Bacanya apa ya? Ya ini, saya hanya mengenalkan ini kepada Anda supaya Anda punya perspektif lain. Tidak hanya ngomong John Rawls terus, tapi kita bisa membaca ketika Slav itu mencoba membaca ketidakadilan secara pasif. Ya, definisikan ketidakadilan secara pasif, dia artikan itu katanya sangat luas dan kita semua harus punya tanggung jawab. Ya, kita sebagai warga negara harus bertanggung jawab, termasuk pegawai negeri. Karena itu adalah merupakan keputusan politik tentang apa yang harus dilakukan dalam kasus ketidakadilan tertentu. Kita mulai bicara dari sisi pelayanan. Oh, boleh. Oh, sebentar Pak. Lama. Begitu ada yang datang, sebentar Pak, tunggu di sana, di luar, cuma masuk. Jadi perspektif kita bicara dalam konteksnya teorinya Slav itu lebih fleksibel ya, lebih membumi daripada pakai teorinya Nozick, daripada teorinya Immanuel Kant, daripada teorinya John Stuart Mill. Ini lebih real, ya. Jadi dia melihat ini dan Anda bisa membunyikan semua orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan itu juga karena ada pengaruh dari pegawai negeri atau birokrasi pemerintah. Nah, tapi orang lain membaca Slav ini itu dianggap sebagai skeptisme, namanya Judith Slav. Dianggap dia skeptis. Skeptis itu artinya apa? Skeptis artinya. Jadi kalau ini artinya lama. Lakukan kalau ya, jadi skeptis. Teman-teman semua kamu jangan skeptis lah. Kamu jangan, dia kan tak percaya sama Amartya Sen. Dia menggabungkan skeptisisme dengan komitmen yang kuat terhadap keadilan liberal. Kalau kita bicara keadilan liberal, maka Anda harus ingat yang namanya Hayek, yang namanya Nozick. Orang kaya, ya karena dia memang memanfaatkan semua potensinya untuk menjadi kaya. Orang miskin itu orang yang tidak memanfaatkan potensinya, sehingga dia miskin. Anda liberal atau egalitarian? Liberal atau egalitarian? Ketika lihat orang miskin, apa yang ada di kepala Anda? Ketika ada pemulung, apa yang ada di kepala Anda? Saya tidak beri contoh komunis, karena komunis itu kaya-kaya. Ketika ada pemulung, apa yang ada di kepala Anda? Ketika ada teman Anda yang makan, apa yang ada di kepala Anda? Ketika ada teman Anda yang makan sebelah terus, apa yang ada di kepala Anda? Harus dilihat ini. Dia sebenarnya makan bakso, karena dia maunya beli bakso. Bakso pakai nasi, beli mie instan pakai nasi. Apa yang ada di kepala Anda? Jangan lihat, jadi orang akan bilang kenapa makan mie sama nasi. Orang akan malu, saya nggak punya uang, dia akan les. Enggak, saya memang suka mie instan. Jarang orang yang jujur pada dirinya sendiri. Padahal dia sendiri bokeh, nggak punya uang. Ini. Itu artinya, saya kembali lagi, apa yang Anda lihat, apa yang Anda refleksikan ketika Anda melihat realitas ketidakadilan. Anda kalau lihat orang miskin, apakah Anda ingin menolong?
Ketika Anda lihat orang miskin, Anda ingin menolong? Nenek-nenek tua, nggak punya anak, rumahnya repot, dapurnya nggak ada bahan makanan, beras nggak ada, gula nggak ada. Saudara sikapnya apa? Apakah dia punya korban ketidakadilan? Ini yang saya sampaikan untuk pas materi saya. Gimana Anda semua membaca fenomena-fenomena kemiskinan dari kacamata ide-ide memang nenek itu nggak kerja, dia bisa sampai jadi nenek. Kalau jadi nenek sudah mati. Tapi apa yang menyebabkan dia beras nggak punya, gula nggak punya, kopi nggak punya? Kok bisa gitu banyak kan? Saudara-saudara kita banyak itu. Kalau ada poldes, dia lapangan banyak kan? Makanya sering sekali jadikan TikTok. Ketika ada nenek-nenek yang periksa ke dokter, tanya itu ada gula, boro-boro gula, beras saja nggak punya. Ini dijadikan bahan TikTok, ya kan? Artinya apa? Anda memahami apa? Pasal memahami, oh orang ini sudah berusaha, nenek sudah berusaha, tapi karena situasi dan struktur yang menyebabkan dia tetap seperti itu. Negara sudah ada, nggak kasih bantuan, tapi dia luput. Datanya di data, tapi luput dibagikan. Kan diseksa lagi. Jumlah orang miskin, jumlah rumah tangga miskin, jumlah keluarga miskin untuk memperoleh bantuan sosial lewat PKH misalnya, atau lewat bansos-bansos lain yang untuk orang miskin, yang zaman dulu juga ada yang namanya bantuan sosial tunai. Orang ngantri-ngantri semua, dan kita lihat bagaimana suasana di kantor pos ketika ngambil bantuan langsung tunai, pakai emas, pakai motor bagus, jalan cantik. Anda harus pulang dengan situasi seperti itu. Ada yang salah dengan pendataan pada orang-orang yang harus mendapat bantuan. Pada negara niatnya mau menaikkan, ya naikkan kualitas hidupnya lah. Ya, menurut saya ini skeptisisme yang dilakukan oleh SLAR itu adalah komitmen moral liberal. Jadi karena disebabkan oleh komitmen moral yang bercorak liberal untuk mengulangi penjelasan tentang ketidakadilan yang tanpanya pandangannya keadilan tidak mungkin dipahami. Dia fokusnya tajam terhadap sumber-sumber ketidakadilan dan penindasan terhadap individu yang ia anggap berpotensi terancam tidak hanya oleh suku, bangsa, keluarga atau komunitas warga negara yang demokratis, tetapi juga oleh negara itu sendiri. Lalu Anda nanti masuk ke sini, ini Anda baca sendiri ya. Itu AS-nya ke sini, idea of justice. Atau saya minta Anda nanti juga bikin video pendek bagaimana Anda menafsirkan the idea of justice dari Amartya Sen. Jadi gitu ya. Kalau kita pakai SLAR, itu memang dia dengan konsep skeptisismenya, di mana skeptisismenya SLAR itu sangat tergantung kepada keadilan liberal. Ya, namanya liberal. Semua orang punya potensi, semua orang punya kebebasan. Gunakan potensi dan kebebasan itu untuk kebaikanmu, gitu loh. Jangan mengandalkan pada negara. Kan masyarakat miskin nggak tahu kan, tanyain negara-negara gitu, nggak tahu. Orang taunya kamu nanti orang miskin akan dibantu oleh negara. Kayaknya orang-orang desa ya karena sudah terlanjur tuman biasa dapat bantuan dari negara, jadi kalau nggak dapat bantuan dia bingung. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan, Anda saya minta untuk menjawab ini, tulis di kertas. Anda ceritakan poin singkat
200 kata. Anda ceritakan singkat 200 kata bagaimana suasana. Jadi Anda ini sebagai korban, ya. Anda menempatkan ini sebagai korban. Bagaimana suasana korban? Korban adalah korban ketidakadilan. Ya. Anda di sini sebagai korban. Ya, bagaimana suasana korban saat meminta keadilan ke tulis 250 kata. Saya anggap adalah Anda semua adalah korban ketidakadilan. Anda miskin, SPP tetap 10 juta karena Anda pengen sekolah. Anda miskin, ini kan, ini kasus SPP ya, saya kasih gambaran. Ini supaya kita bisa menetapkan teorinya SLA tentang pesimistik dan skeptisnya dia yang liberal.